Oke, selamat sore semua teman-teman yang pada sore hari ini menyempatkan untuk hadir melihat FB Live dari YKLI, bukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, tapi Yuyun, Kusnandar, Ludwig, dan Iin. Halo, ayo kita sapa sama-sama ya. Itu ada Yuyun dan Kusnandar. Halo, selamat sore. Ya, sebelum kita saya akan mengajak bicara dua teman baik saya dari Makassar yang sekarang sudah berpindah ke Malang, sama-sama M, jadi Makassar dan Malang sama-sama M. Sebelum saya ajak bicara, boleh enggak bagi teman-teman yang sudah ada di FB Live, like, komen, kalau mau tanya, pokoknya jangan tanya saya sudah menikah apa belum ya, ini istri saya, siapa ini, Mas Nanda juga sudah menikah, suami istrinya di sebelahnya. Kami akan share bagaimana perjalanan dua orang yang sangat luar biasa, Yuyun dan Nandar, waktu memulai mengenal kami berdua, sampai merintis sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan sharing sangat luar biasa, tapi sebelumnya komen, like, and share di FB masing-masing. Siapa yang mau watch party, ya, yang mau nonton bareng-bareng, ayo di-share sama-sama ya. Yang setuju tangannya gini. Benar-benar ya, karena ini menarik sekali loh. Ini sekali dalam seumur hidup loh ceritanya ya. Dan ceritanya nggak bisa diulang lagi. Ternyata saya juga pendek, kursi terlalu tinggi. Oke, kita sudah 13 tahun ya, Nandar dan Yuyun ya, mengenal kalian ya. Nggak terasa, waktu berlalu begitu cepat ya. Oke, kalau ingat zaman dulu ya, saya ingat sekali, Yuyun ini sebetulnya saya nggak kenal loh. Dan ketemu pertama kali, jumpa pertama itu di Surabaya, di Redwood. Ingat nggak Yun? Iya, saya justru nggak ingat sekilas karena belum kenal ya. Ya betul. Saya yang waktu itu diceritain nama Mbak Ati ya. Dia bilang katanya ini undanganku nanti bakal datang kayak gitu ya. Nah itu saya kali pertama mengenal Yuyun kayak gitu ya. Nah sebetulnya apa sih yang menyebabkan kalian ini bisa tiba-tiba join di bisnis ini gitu ya? Apa yang dilihat waktu itu gitu loh? Boleh diceritain nggak masa-masa itu? Waktu itu Sis Iin pasti lihat saya duduk paling depan ya. Iya betul. Paling depan sebelah kiri deket lorong. Iya. Kan waktu itu Ati jadi MC. Ati jadi MC karena Yuyun tuh mukanya gini. Belum gitu ya, kaget kali ya lihat tuh ini Mbak Ati kok kayak gini tuh, gimana ceritanya gimana waktu itu tuh? Ya sebelum cerita awalnya ya, jujur kalau ngomong di Redwood itu saya kalau bahasa Jawa itu bahasa Surabaya itu domblong tuh kayak terbengong-bengong. Ini Mbak Ati ini makan apa ini kok tiba-tiba kesambet apa? Sebentar kita jangan lupa dulu ya, ini minum teh dulu, ayo ngopi. Ya. Dari tadi kan belum sempat makan. Ya. Silakan, yuk saya ngeteh ya. Ya, cheers. Saya nge-share dulu. Sempatkan dulu nge-share sebelum jawab. Menunya apa Yun di situ Yun? Ini ada apa itu? Di situ apa sih? Tahu isi, ada tahu isi menu deso, tahu isi, tempe sama ote-ote. Nah, iya. Terus ada keripik nih ya. Tadi ada teman yang mampir dikasih keripik. Ya. Ada nogosari juga. Kalau Yuyun menunya apa Yun? Menuku, ya. Ini spon cheesecake. Nah. Aduh, keren kok. Asli Malang ya. Ini dari adik saya sebenarnya yang di Semarang. Jadi saya waktu itu nitip gitu. Iya. Ini adalah waffle. Ini waffle. Oke. Saya senang makanya. Gimana tadi ceritanya gimana tadi? Ya. Jadi sebenarnya awalnya saya masuk bisnis ini itu kan dari saya datang ke Redwood ya. Adalah tempat yang saya nggak ngira bahwa saya akan hadir di situ. Karena awalnya itu kan saya hanya waktu itu training di Surabaya, training waktu saya masih aktif ya kerja di kantoran, itu trainingnya itu 3 hari gitu. Nah waktu hari pertama itu ceritanya lucu juga gitu, karena kan saya jujur juga nggak terlalu kenal akrab dengan Mbak Ati sebenarnya, tapi beberapa kali itu selalu berbarengan training.
Jadi beberapa kali training di Jakarta, kemudian ada meeting waktu itu di Surabaya, karena beberapa kali ketemu, saya itu kan orangnya kalau satu kali ketemu terus merasa kayak srek gitu kan jadinya deket gitu ya. Nah, SKSD itu ya. ya ciri khas. Bawaan ya. Iya. Nah, waktu saya ingat banget ada meeting, itu dikumpulin ya, waktu itu area-area wilayah Surabaya, karena saya sudah beberapa kali ketemu sama Mbak Ati, terus saya gini, Mbak ketemu lagi, terus oh iya, terus ceritanya, Mbak nanti kalau aku datang ke Surabaya lagi nitip apa deh, gitu. Jadi itu kan lupa kan, Udah lama. sudah lama. Nah, ada satu masa Mbak Ati itu kan udah join bisnis yang saya geluti sekarang ini sebelumnya. Jadi join sama saya. Ya, dari ini. Ya, cikal bakal ini ya. Ya. Terus waktu itu telepon nama saya kan, ngenalin gitu. Terus Yun, ada produknya itu bagus banget, potensinya oke, dia itu repeat ordernya luar biasa, dan dia itu jadi kebutuhan kalau belanja tiap bulan itu pasti ada daftarnya. Nah, apa produknya Mbak? Pembalut. Kamu tahu nggak ini pembalut? Kamu coba perhatikan kalau datang ke supermarket, lihat ke kasir, pasti yang namanya perempuan itu pasti ada belanja bulanan namanya pembalut. Kamu bayangkan repeat ordernya. Dan ini bukan pembalut biasa, ini pembalutnya adalah berterapi untuk mencegah kanker serviks gitu. Nah, terus saya tanya gini satu kata, MLM tambah, gitu kan? Terus kekunci Mbak Ati, seret, nggak ngomong lagi, nggak cerita lagi. Berhenti sudah ya? Berhenti di situ. Nah, beberapa bulan setelah Mbak Ati nelpon saya, 3 bulan kalau nggak salah setelah nelpon saya, terus saya ada schedule dari kantor, saya harus ke Surabaya ikut training, betul. Ingat banget saya waktu itu tuh trainingnya 7 Habit. Nah, di Hotel Mercure di Darmo. Nah, karena saya ingat janji saya sama Mbak Ati, nanti kalau saya ke Surabaya lagi, tak telepon ya Mbak ya, siapa tahu Mbak Ati mau titip apa dari Makassar. Ya. Jadi saya telepon lah, Mbak titip apa? Aku mau ke Surabaya. Oh iya Yun, titip otak-otak ya. Nah, singkat kata, saya bawain, akhirnya ketemulah di hotel. Pada saat ketemu di hotel, Mbak Ati itu akhirnya demo satu produk yang membuat saya itu kagum-kagum dan menakjubkan banget buat saya. Wow, ini produk harus saya pakai. Pikiran saya cuma begitu karena saya perempuan yang saya care dengan kesehatan organ saya, sehingga masuk akal ini produk ini gitu. Karena ini produk betul-betul membuat organ saya ini terjaga. Pikiran saya cuma seperti itu. Nah, singkat kata, waktu habis di demo malamnya ini, sorenya Mbak Ati ini nelpon saya. Yun, nanti malam kamu ada acara apa? Belum ada sih Mbak. Kamu kepengen makan apa? Saya langsung, tieng, saya sih kepengen makan tahu campur sebenarnya. Oh yaudah, tak anterin. Saya mikir gini, baik banget ini, tak temenin Yun, tak jemput, nanti tak bawa. Iya, saya kan rasanya itu siapa yang ditawarin makan di traktir lagi gitu ya. Iya, dijemput lagi ya. Dijemput lagi gitu ya. Ya, akhirnya saya bawa teman saya. Terus udah gitu, saya udah siap-siap nih, Kamu udah selesai Tayun? Oh iya Mbak, ini udah selesai trainingnya. Ya udah, aku ganti cepet-cepet gitu ya dengan teman saya. Saya pakai jeans, pakai kaos gitu. Terus Mbak Ati datang dengan jemput saya waktu itu ya, dengan mobil jazznya saya masih ingat. Begitu dia keluar gitu ya, jemput saya turun dari mobil, saya kaget loh. Kok pakai jas rapi gitu ya, kayak baju kantoran gitu. Baju kantoran gitu. Ya. Loh, kok baju campur kok pakai jas rapi. Iya, gitu kok aku pakai jeans. Loh, saya mau diajak makan tahu campur gimana? Pikir saya ada restoran yang bagus banget gitu untuk makan tahu campur. Terus saya kaget kan. Loh, Mbak, terus tunggu dulu mau kemana ini? Terus enggak, tenang aja, aku ada acara. Nanti kamu ikut dulu aja. Ya, kamu ikut dulu aja, nggak usah khawatir. Setelah ada acara, nanti tak antar. Tahu campur ya. Gitu. Oh gitu, dah. Nggak enak aku Mbak. Sudahlah nggak apa-apa, sebentar kok Yun, sebentar. Singkat kata, akhirnya saya masuklah ke Redwood itu gitu. Nah, begitu saya dengar sharingnya, termasuk yang waktu itu sharing terakhir itu Sis Iin yang terakhir ngomong tentang mendapatkan kesaksian betul, merasakan ada itu mendapatkan manfaat dari produk waktu itu pembalut, mengkonfirm saya bilang saya harus pakai gitu. Nah waktu saya gini, pokoknya duduk paling depan, duduk di sini gitu.
Saya waktu awal-awal tuh bingung, orang kok tepuk gitu, tepuk tangan gitu. Iki acara apa gitu ya. Jadi waktu itu saya merasakan sudah keheranan gitu ya, tapi di awal itu langsung dibuka Wealthy and Common. Nah, waktu dibuka film kartun itu katanya ini menggugah banyak orang gitu ya, saksikan filmnya. Nah, di selesai film itu tuh ada kata-kata yang jawaban saya itu no semua. Nah, waktu itu kan ada kondisi bahwa ada satu sumber penghasilan di mana pada saat ada resiko sumber penghasilannya itu bisa tetap ini menghasilkan. Ya. Nah, apakah saya memiliki itu? Jawaban saya enggak. Apakah saya bisa bersedia berhenti bekerja kapan saja saya mau? Jawaban saya tidak. No. Jadi jawaban saya itu no semua. Itu membuat saya stay untuk saya memperhatikan waktu itu. Padahal waktu itu jujur aja saya nggak ngerti dan saya juga agak guyon ya dengan teman saya. Iki opo tuh? Ya rasa-rasa iki opo gak jelas gini. Mbak Ati itu lihat itu. Kok aneh gitu saya gitu. Nah, singkat kata saya nggak ngerti tentang bisnisnya, tapi hanya saya bilang saya kena dengan film Wealthy and Common itu ya. Sama yang sharing yang produk tadi itu terutama waktu Sis Iin sharing produk terakhir. Oh, saya confirm pikiran saya cuma satu, saya harus pakai. Itu aja, gitu ceritanya. Nah, terus hari terakhir Mbak Ati datang lagi ke saya. Setelah itu presentasi itu langsung jadinya makan tahu campur nggak? Ora, enggak. Dengan kedongkolan saya. Bisa ceritanya gimana? Ya, jadi ceritanya kan gini kan sudah jam 9 ya, 9 gitu. Bayangin ya saya dijemput itu pas maghrib, setengah 6, habis maghrib itu ya saya dijemput, sampai nunggu kelaparan itu nunggu tahi campur kan jam 9. Ya, harapan saya kan ya sudah langsung cepet deh, tapi saya mikir gini, jam 9 ini tahu campur masih buka enggak ya gitu. Nah, terus Mbak Ati itu sibuk dengan lingkaran-lingkaran, ada yang kayak ngumpulin orang gitu ya. Ngumpulin orang tanya jawab begitu. Saya kan nggak mau karena saya kelaparan kan. Saya bilang, "Mbak," agak marah, saya jengkel gitu. "Mbak, sudah aku pulang duluan aja." Gitu. Nah, untungnya jadi nggak jadi makan tahu campur dong. Ya, jadi makan tahu campur. Ada teman saya yang bawa mobil kan, jadi pulang. Tapi akhirnya makan bareng sama bos saya waktu itu, diajak makan, saya ingat banget itu di Bon Cafe. Jadinya tahu campurnya itu tergantikan dengan namanya steak. Ya, makan steak. Ya, tapi saya kepengennya tahu campur walaupun di depan mata saya itu adalah steak ceritanya. Saya ingat banget, saya masih ingat banget. Ya. Terus hari besoknya gimana, Yun? Nah, waktu hari ketiga saya di training ya, kebetulan waktu itu saya kan ini menjelang ulang tahun perkawinan saya. Nah, saya bawa anak-anak karena kan rumah mertua kan ada di Surabaya, ada di Malang. Jadi kita semua itu liburan termasuk suami itu cuti gitu. Nah, cuti ya sudah selama saya training mereka ke Malang kan. Sudah hari ketiga mau pulang, mereka nyusul saya di hotel. Mbak Ati datang lagi, duduk datang lagi gitu ya. Terus udah gitu, saya jujur ya rotok jengkel, tahu campur nggak jadi kok berani datang lagi gitu. Iya, biar Mbak Ati tahu ini, denger ini. Itu dibayar Yun tahu campur. Setelah 13 tahun. Iya, setelah 13 tahun, betul. Jadi gitu ceritanya, ternyata waktu itu Mbak Ati cerita tentang potensi bisnis. Waktu itu ada suami Yun, ada siapa kamu ada suamiku Mbak, ada anak-anakku. Wah, Mbak Ati waktu itu nggak tahu ya apa perasaannya gitu ya. Pokoknya dia cerita, saya jujur nggak terlalu mengerti, tapi suami saya di ujung gitu ya, agak jauh gitu ya, tapi mendengar gitu. Ya betul ya. Nah ini dengar apa waktu itu? Nah, terus apa yang ada di pikirannya Mas Nandar tuh? Iya Sis, jadi pada waktu itu kan pagi-pagi itu Mbak Ati datang ya, mungkin belum jam 7 kali. Iya, nah, sebelum jam 7 betul. Waktu itu saya cuma ngelihat ini kok ada sesuatu yang dipresentasikan gitu loh. Terus Mbak Ati ngomong,
ini loh Mas ada potensi bisnisnya. Hah, potensi bisnis? Kok pembalut ada potensi bisnisnya ya? Saya gitu. Tapi dijelasin waktu itu saya cuma melihat angka-angkanya itu jujur karena saya memang sama sekali tidak pernah terjun di bisnis seperti ini. Saya sedikit di pikiran saya mempertanyakan gitu loh. Apa iya sih angka ini bisa tercapai gitu loh. Tapi waktu itu saya cuma melihat potensinya. Karena potensinya saya lihat produknya ya. Produk ini potensinya sangat besar. Sangat besar karena repeat ordernya yang bisa cepat. Kemudian sasarannya siapa sih pasarnya? Loh, pasarnya ini besar ternyata gitu loh kan. Karena dipakai oleh semua wanita gitu. Dan kita tahu memang jumlah wanita kan lebih banyak daripada pria. Jadi pada saat itu saya cuma melihat, wah ini ada potensi. Walaupun jujur saya nggak tahu setelah ini mau diapakan. Yang saya hanya tahu pada saat itu juga yang ada di benak saya, yang setahu saya namanya bisnis seperti ini, keputusan untuk mengambil posisi itu juga sangat menentukan. Jadi pada saat itu saya langsung mengiyakan bahwa saya join. Awalnya sumbernya uang untuk join itu awalnya ya ada sesuatu yang ingin saya belikan buat istri saya karena di ulang tahun perkawinan lah gitu. Jadi saya alihkan katanya. Mau beli cincin. Mau beli cincin. Nggak jadi. Jadinya join apa? Join apa waktu itu? Waktu itu Platinum. Karena itu get diamond ya? Iya, betul. Diamond kan harus joinkan dua orang. Dan diamond jadi platinum. Waktu itu saya cuma pengen ngambil sesuatu yang besar lah gitu hasilnya nanti. Dia bilang, ini cuma Mbak Ati ngomongnya, nah kalau mau hasilnya yang besar, berarti kan pundinya harus besar ya ini Mas. Iya, betul. Diamond ini. Diamond berapa Mbak? Sekian. Saya cuma berpikir, wah ini nggak jadi ini cincin. Jadi pembalut. Terus tahu campur gak jadi. Nggak jadi juga. Nah lucunya waktu sore pagi-pagi ya, waktu saya sudah mau masuk ke training kan Mbak Ati sudah cerita potensi, langsung disodorkan saya kan formulir kan. Iya. Disodorkan form kan, suruh ngisi, saya ngisi kan. Saya waktu itu kan ada 4 pilihan yang harus centang kan. Diamond, platinum, gold, sama silver. Iya. Silver sudah enggak, jadi pilihan saya itu gold. Gold karena saya mau pakai produknya, karena kalau silver itu buat saya nanti kalau habis nyari lagi. Gold gitu ya. Jadi waktu ngisi formulir saya itu eyel-eyelan sama suami bantah-bantahan ya. Bantah-bantah ya ngeyel. Jadi dia bilang gold, suami saya platinum, enggak gold, platinum. Akhirnya terjadi Mas Mandar ya. Iya, akhirnya dicentang platinum dengan saya gemetar. Nah, karena saya sebenarnya juga eman gitu ya, karena uangnya transfer ke saya. Bukan cincin. Jadi saya eman, saya waktu itu transfernya ke perusahaan juga saya tunda. Saya tunda itu kalau nggak salah 2 hari kalau nggak salah. Akhirnya saya kedahuluan sama yang lain gitu. Kedahuluan sama yang lain ya. Sebetulnya begitu kita centang platinum, Mbak Ati cepat pulang ya. Langsung cepat pulang. Langsung ambil formulirnya. Langsung cepat bawa pulang. Lucu. Iya. Nah, itu sebenarnya yang salah satunya kenapa akhirnya saya terjun di bisnis ini dan saya serius karena di pikiran saya cuma satu, saya ini perempuan yang sebenarnya nggak mau rugi. Gitu karena saya pikir ini uang sudah keluar waktu itu 9 juta something gitu ya, udah gitu cuma jadi pembalut saya nggak rela, apalagi waktu join platinum itu dengan keyakinan bahwa untuk mencapai diamond kan harus menjoin ada 2 kan, jadi ibarat yang saya buru itu dulu pokoknya harus diamond gitu, jadi bergerak gitu walaupun saya waktu itu belum ngerti apa-apa gitu. Jadi awalnya itu gitu. Jadi yang ngelihat potensi bisnis yang gede itu suami saya. Padahal saya sudah bilang saya nggak mau jalankan karena saya sibuk, nggak ada waktu gitu ya. Terus udah gitu mikir lagi, waduh gimana caranya jualannya gitu. Jadi tapi Yun, saya ingat kamu pernah cerita sama saya. Waktu kamu di ruangan Redwood,
Ya, pada saat kamu datang pertama dengan kondisi nggak ngerti apa-apa, itu Iya, apa yang ada di benakmu saat itu? Kamu ingat nggak? iya, Nah, iya kamu benar-benar. ceritain itu, ya. Iya, iya. Ini Itu tadi penting sekali itu. Itu penting Iya, sekali iya, ya. iya. Karena kan waktu itu saya hanya ngelihat bahwa pembalutnya itu kan bagus kan, pembalutnya bagus. Terus ini belum ada gitu ya, saya baru tahu itu pembalutnya. Dan waktu itu sharing-sharingnya termasuk Sis Iin sharing gitu ya, itu langsung saya itu ya di depan. Saya ingat banget saya kan duduk di paling depan. Terus orang itu keluar sharing itu kan dari lorong kan, lorong gang itu yang di belakang nanti Maju ya. maju kan. Saya Iya. noleh, terus saya ngelihat ternyata banyak orang. Terus karena saya tersentuh dengan pembalutnya waktu itu, saya bilang, wah ini kan belum ada ini. Berarti kalau di Makassar dibikin seperti ini nih bisa banget ini. Pikiran saya begitu waktu itu terus terang. Padahal kamu belum terlalu paham. Belum. Ya, tapi kamu sudah membayangkan. Dan posisi kamu belum join kan? Karena masih mau tunggu tahu campur tadi kan. Itu kamu membayangkan bakal terjadi seperti itu di Makassar. Dan akhirnya terjadi, benar ya? Dan terjadi, betul. Padahal sisiin perjalanan saya pulang dari Redwood kan sama teman-teman nih. Ya. Kan akhirnya saya nggak makan tahu campur kan. Ya. Di mobil itu terjadi diskusi karena kan omongan ya. Karena kan juga datang ke Redwood kan. Mereka bilang apa? Istilah lupakan, nggak mungkin, itu bohong-bohongan. Namanya juga MLM. Tapi nggak tahu, saya nggak pernah yang namanya bisnis MLM nggak pernah dan nggak pernah terpikir di kepala saya, pikiran saya mau apapun itu bisnisnya, cuman saya satu, mau pakai produknya. Saya gitu aja. Waktu itu saya terserah. Kamu sudah putuskan mau pakai produknya. Saya keputusanmu ternyata diaminkan oleh suami, malah platinum ya? Ya. Jadi saya mau putuskan untuk pakai produknya. Artinya mau join apapun waktu itu, mau jalankan atau tidak, kan saya sudah mengambil keputusan saya mau pakai, saya join. Tapi akhirnya join terbaik itu karena suami saya itu ngelihat potensinya. Jadi kayak dikombinasikan. Kombinasi ya, kayak digabungkan. Nah, kamu kan waktu itu kan masih jadi branch manager ya, kalau nggak salah ya, di salah satu bank atas ya. Otomatis kan kerjaanmu tuh pasti sibuk sekali ya. Dan Mas Nandar kan juga sibuk juga gitu ya. Nah, kok bisa kalian itu akhirnya menseriusi bisnis ini, bukan cuma sekedar pakai produk, tapi bahkan mengembangkan jaringan. Nah itu kok bisa dulu? Padahal kan pastinya kan repot. Gimana kamu membagi waktu antara kerjaanmu yang diaktifin kamu dengan mengerjakan ini? Gitu. Siapa dulu yang cerita? Ya, jadi sebenarnya gini, waktu awal saya bergabung itu saya belum jadi branch manager. Saya waktu itu business manager, saya ingat ya. Jadi saya business manager, tapi akhirnya berjalannya waktu sampai ke area manager sebelum saya resign. Jadi ceritanya Sis Iin, karena satu, tadi kan saya kepengen uang saya kembali. Terus saya sendiri merasakan manfaat dari produknya. Jadi itu. Jadi karena ternyata kan saya mengalami challenge lah di organ V, yaitu infeksi organ V. Dan ternyata begitu saya pakai pentinya, saya pakai pembalutnya, saya mengalami detox. Detox ya, itu dikeluarkan ya mohon maaf ya, itu hal-hal yang pokoknya di detox gitu ya. Nah udah gitu kayak pendarahan gitu ya. Tapi dan saya kalau haid itu sakitnya luar biasa. Ini suami saya punya tugas itu adalah ini punggung sama mijitin kalau saya haid. Ya. Itu dari saya gadis sampai saya punya anak 2 itu nggak hilang. Nah, begitu saya pakai pembalut itu, lah kok sembuh total, itu nyaman banget gitu ya pakai pembalut itu. Nah, waktu itu saya cuman gini, ya sudah saya pakai. Terus ditanyakan sama Mbak Ati kan, gimana Yun pakai produknya? Enak, bagus. Terus kamu nggak kepingin cerita kemana? Saya kan nggak punya waktu, terus sibuk ya. Sabtu Minggu kan bisa. Waktu saya untuk adalah untuk keluarga, karena waktu itu anak saya masih kecil. Ada satu kata dari Mbak Ati yang saya ingat banget. Mbak Ati ngomong gini, kamu mau jadi manusia egois, kamu mau sehat sendiri, tapi sebenarnya banyak orang kepengen tahu butuh informasi ini untuk kamu bisa menyelamatkan banyak orang. Itu singkatnya. Jadi di situ kayak saya itu kayak tek gitu ya, wah saya nggak mau jadi manusia. Ya, singkatnya itu. Jadi saya cerita tentang bisnisnya, jujur saya nggak ngerti, belum tahu.
Ya, tapi karena manfaat yang saya cerita ke teman-teman, akhirnya kan closing mandiri, Miss Iin ya. Nah, waktu itu begitu. Nah, suami saya pun juga karena ngelihat saya juga mengalami penyembuhan, membaik, beliau itu juga cerita ke teman perempuan di kantornya. Karena ada kayak terpanggil gitu ya. Ya. Jadi saya ingat banget waktu itu Sis Iin ya, kalau waktu itu untungnya saya belum satu kota sebelumnya, masih di satu kota di kabupaten. Jadi kalau Sabtu Minggu itu buka lapak, buka toko gitu ya, suami saya. Tapi kalau di hari yang lain, jadi kalau Sabtu Minggu teman-temannya suami saya itu, jadi ditanya, kamu ada, jadi aku ingat ini. Si ini itu kalau haid sakit gini-gini. Sudah tak suruh dia datang ke rumah ceritain ya gitu. Terus saya sendiri pulang kantor, akhirnya kalau saya malam, itu kan saya pulangnya malam. Saya mulai atur. Ya, saya mulai atur pulangnya nggak jam 8, jam 9, saya pulang jam 7 gitu ya, lebih awal lah ya. Pulang kantor, saya pasti bawa teman ya untuk ke rumah untuk saya demo. Itu setiap hari? Setiap hari. Tiap hari, dan Sabtu Minggu adalah waktu saya untuk saya harusnya ke mall, itu saya skip. Jadi saya nggak lakukan itu. Iya, karena akhirnya yang saya lakukan itu, apalagi waktu itu Sis Iin kan begitu ngelihat, saya nggak tahu lah yang dilihat seperti apa, tiba-tiba kan datang ke saya, yang saya nggak ngerti jelasin bisnis segala macam, hanya saya tahu produknya gitu ya. Saya tahu persis waktu itu Sis Iin datang ke Makassar gitu ya. Awalnya itu dari saya mulai cerita manfaat produk, semakin clear potensi dan bisa jelasin bisnis. Setelah Sis Iin sama Mbak Ati itu datang ke Makassar. Ingat nggak waktu itu ya awalnya? Iya, ya? Ingat. Tahu nggak perasaan awal saya waktu itu? Karena saya kepengennya untuk saya itu mau cerita ya, sharing gitu ya. Terus ada satu challenge, saya nggak bisa jelasin hitung-hitungan bisnisnya gitu ya. Ya apa ini, nggak mudeng-mudeng, tiap pagi saya telepon Mbak Ati, gimana sih ini Mbak Ati juga bingung cara jelasinnya seperti apa. Terus ada satu waktu Sis Iin itu ngomong ke Mbak Ati ngomong ke saya, Yun, ini ya, kan Mbak Ati itu hebat banget ya. Beliau itu kan selalu edifikasi sama Sis Iin ya, cerita bahwa Sis Iin ini orang hebat, dia ngerti, paham banget tentang bisnis, dan dia itu orangnya itu sudah memiliki kesuksesan lah untuk menjalankan bisnis jaringan. Dia itu orang bank, Yun, tapi orangnya itu hebat. Jadi saya merasa bahwa wow, ini orangnya dahsyat banget ya. Begitu dengar Sis Iin datang ke Makassar, saya itu kayak diguyur air, kayak dikasih harapan besar. Wah, ini bisa nolong saya nih gitu. Jadi itu yang saya maksimalkan, kayak ibaratnya itu waktu itu kayak, wih, saya harus ketemu ini, harus ketemu ini. Ya, ingat ya? Saya masih ingat pada waktu pertama kali ke Makassar, langsung dari airport itu dibawa ke tempat prospek. Nah, saya masih ingat nama prospek pertamanya, Hanura. Nah, Haruna ya. Nah, itu saya ingat ya. Terus abis gitu kamu bawa lagi ke tempatnya notaris. Nah, di notaris itu sampai home meeting itu sampai 3 kali kalau nggak salah, itu berturut-turut itu. Jelasin bolak-balik itu sampai kayak kaset bulat itu loh. Iya. Saya ingat banget ya, udah terakhir jelasin presentasi itu saya agak kelingan-kelingan gitu. Ternyata lapar. Iya, dari pagi sampai malam. Iya. Orang bawa itu loh uang. Bawa uang kas masih kes-kesan itu. Mereka bawa disimpan di lacinya lagi sama notarisnya, terus buka lagi presentasi. Dahsyat waktu itu. Iya, dan waktu itu join platinum itu ada beberapa waktu itu langsung cash. Iya. Ada fotonya nggak, Yun, yang mungkin bisa kamu sharing? Ya, jadi yang foto yang waktu home meeting pertama itu kan nggak ada ya. Tapi awal-awal saat saya bangun bisnis gitu ya, itu kan anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi di sela waktu-waktu saya pulang kantor Sabtu Minggu itu ada ya. Boleh dilihatin ya. Agak malu-malu juga saya. Nih, ini mengenang ya. Nah, ini ya, saya itu ingat satu prinsip yang dijelaskan waktu itu sama Sis Iin ya, Pak Lut ya. Jadi pokoknya bawa tim untuk datang setiap kali pertemuan besar. Nah, ini adalah DNA Night pertama di Surabaya. Ini tim yang saya bawa dari Makassar.
Wah, Mereka keren. ya. Dan ini Tidak saya ada naik BNI panggung pertama di panggung mentor bersama Ya. dengan ada tim saya juga yang naik panggung juga di Star Welcome sama Star Leader waktu itu. Oke. Ya, ini kan ada ini angkatan-angkatan pertama ini. Sama ya. Ya, Pertama ya, Makassar, ya. betul. Terus, Ya, ini ada lagi? ada lagi ya. Nah ini sama tadi cuman ada suami saya, itu ada suami saya. Jadi Oh ya, Nandar ya. ya ini suami saya ya. Jadi beliau kan memutuskan untuk menjalankan melihat potensi bisnisnya, jadi juga ikutlah ke acara besar seperti itu gitu. Oke, Ini next. ya ini tim next. Nah ini ya Sis Iin ya, ada lagi pertemuan yang bukan di NNet waktu itu dahsyatnya suami saya itu support saya itu full 1000%. Jadi karena saya itu prinsipnya anak-anak kan masih kecil, nggak bisa ninggalin anak kan, harus gantian kan. Nah waktu itu saya gantian, saya waktu itu nggak bisa cuti, harus lihat anak-anak juga, harus jaga anak-anak. Jadi yang datang ke acara itu Mas Nandar. Ini adalah owner perusahaan waktu itu. Yang datang. Iya. Tetap membawa dengan tim lagi dari Makassar. Jadi itu suami saya nggak ada. Iya, yang pakai besi biru itu ya. Ya, oke, next. Ya, next ya. Masih ada lagi nih. Ini bukti bahwa suami saya berperan besar banget waktu saya awal menjalankan itu, kita jalankan bersama-sama sampai dengan hari ini. Kita bagi apa itu, Yun? Ya, saya bagi tugas yang menjelaskan sistem apa yang masuk ke sistem registrasi itu suami saya. Ngelihat bonus itu suami saya. Lihat pohon itu suami ya. Itu adalah suami saya. Saya tidak mengerti, saya taunya prospek, menjelaskan ke prospek, closing gitu aja. Bagian frontline kamu ya. Ya, jadi begitu guys. Jadi betul, kalau orang tanya, Bu Yuyun gimana sih cara registrasi? Bentar, tunggu Pak Nandar. Ya, jadi seperti ini. Oke, next. Next ya. Nah ini ya waktu Aldo masih kecil di rumah saya di Makassar itu terjadi penumpukan pembalut ya. Oh yang di belakang itu ya? Di belakang. Ya jadi sampai ruang tamu itu nggak cukup. Ya ini adalah orang yang sudah join itu kan dulu zaman dulu itu kan belum dikirim ke alamat kan. Jadi di drop jadi saya. Tempatnya jadi full. Ya tempat saya jadi full untuk Makassar. Padahal saya bukan stokis loh ya. Iya. Ya ini orang-orang itu kontainer loh. Ya ini banyak banget. Ini sebagian sudah diambil. Oh, ya. Jadi ini dengan masih saya baju kantor saya, jadi saya juga ngurusin anak. Iya, anaknya masih kecil-kecil ya. Ya, terus nanti ada habis ini ada orang datang dan luar biasanya. Nah ini Rehan nih lihat ditumpukkan pembalut. Itu menek di atas pembalut ya tuh ya. Ini menek di atas dus pembalut. Iya, ya ampun. Cik lucu nih. Iya. Itu Rehan sama Aldo ya. Iya, ini Rehan sama Aldo ini ya. Ini pakai mereka jadi mainan dong. Ya, masih ada kayaknya, masih ada. Oke, apa lagi ya. Nah, ini Pak Onggi. Pak Onggi masih muda. Sampai sekarang masih muda ya. Ya, sampai sekarang tetap Pak Onggi. Ya, saya lakukan kalau buat pertemuan besar di Makassar, kalau ada leader datang, itu di Sabtu Minggu Sis Iin. Oke. Ya, karena waktu itu kan saya masih bekerja ya. Jadi Sabtu Minggu ini di Hotel Grand Wisata. Ya, itu Pak Onggi datang pertama kali. Ya, anak masih ini. Dan mereka anak-anak ikut gitu. Mereka selalu ikut ya, selalu ikut. Itu dahsyat banget. Makanya kan saya masih belum pakai jilbab waktu itu. Iya. Ini Pak Onggi sama anak-anakmu dekat juga ya sama Aldo ya. Sama Rehan ya. Betul. Ada lagi kayaknya. Nah ini waktu Pak Onggi datang ke sekian kalinya ke Makassar, pagi-pagi waktu Pak Onggi mau pulang, saya tergepap sama Pak Piyandi waktu itu datang. Nah kan saya mau nganter Pak Onggi pulang ke bandara. Saya ya biasa dari kantor saya masih tergopoh-gopoh pagi-pagi nyelipin waktu sebentar untuk nganter Pak Onggi pulang. Seperti itu gitu. Jadi luar biasa lah ya kenangan awal ya, belajar banyak dan luar biasa waktu itu saya ingat persis banget ya waktu saya kan saya home meeting tiap hari ya, home meeting tuh tiap hari itu hampir ya tiap hari tuh closing. Setiap yang datang setiap yang datang pasti closing, enggak pernah enggak. Nanti contoh ada DS saya datang. Dia closing langsung transfer itu ke rekening saya atau dia tunai waktu itu kan belum ada rekening perusahaan. Iya. Nah udah gitu
Langsung dia join malam ini, besoknya itu dia langsung gini, Bu Yuyun, besok saya bawa teman saya ya. Oke, besok lagi bawa teman saya, besok lagi bawa teman saya. Jadi saya akhirnya waktu suami saya sudah akhirnya sekantor ya waktu itu, sekota, saya gantian sama suami. Saya demo, suami saya jelasin sistem. Nah waktu itu kan setelah Sis Iin datang kan, jelasin sistem, ngerti, akhirnya saya gantian. Sampai kejadian kalau tiap hari itu saya buka lapaknya itu sampai jam 11 ya, 11, setengah 12. Itu pagi-pagi pasti suara saya habis serak. Itu udah pasti. Nah, akhirnya kan mulailah di lucunya. Jadi pagi itu kantor dengan suara serak ya. Suara serak. Sampai saya ingat banget nasabah saya, kamu tuh batuk kok nggak sembuh-sembuh Yuyun, kamu minum obat inilah. Nah, gini, iya ya kenapa ya? Saya baru ingat ternyata saya buka lapak itu sampai jam 11-12. Iya, buka tokonya itu setiap hari ya. Itu Setiap jadi hari. gantian sama Anda. Ya. Akhirnya dari situ, ya. Nggak heran Makassar jadi besar ya. Ya, dan akhirnya dari situ mulai terjadi duplikasi. Nggak cuma hanya saya, akhirnya orang-orang tadi ini juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Gitu. Itu ceritanya. Pertanyaan Enggak. ada nggak kejadian-kejadian ini yang mana? Seperti ini toh. Iya dibaca aja. Jadi musik sudah ya. Iya, jadi ada kejadian-kejadian yang lucu nggak? Kejadian lucu yang diingat gitu mungkin pas bangun jaringan. Ada nggak yang mungkin lucu-lucu gitu? Yang unik-unik. Sebenarnya unik itu awal ya. Awal itu ingat nggak Sis Iin? Waktu Sis Iin itu backup pertama kali ya saya waktu ke Makassar. Itu kan yang tadi disebut ya prospek pertama kita siapa? Si H tadi kan. Ya. Kan waktu itu dengan semangat 45 kan dia, oke, yakinkan banget kan. Nah setelah akhirnya terjadi waktu habis home meeting yang di notaris tadi itu kan banyak terjadi closing. Sorenya Sisi kan bikin pertemuan di rumah saya, itu yang sudah closing itu kan dikumpulin di rumah saya. Ingat nggak waktu itu ya? Ingat saya, di rumah saya dikumpulin sudah closing, gitu dijelaskan lagi sistem segala macam. Pulang dari situ tuh malam, itu ketemu lagi si Pak yang tadi itu yang awal di hotel. Ya, di hotel kita nunggu lama sekali. Ingat banget tuh sampai jam 12. Udah gitu hujan keras. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu tidak closing. Nggak join. Sekarang nggak join. Sampai sekarang nggak join ya. Sampai sekarang nggak join. Sampai sekarang nggak join. Nah, orang pertama ya harusnya. Harusnya orang pertama betul. Ya ini satu pelajaran ya. Makanya kalau ditawarin itu oke aja. Ada ketinggalan kayak gini, ketinggalan kereta api kan? Iya. Rombongnya udah besar banget kayak gitu. Betul. Padahal produknya lo pasti dipakai ya. Iya betul. Terus ada lagi kejadian itu yang apa ya? Lucu banget. Setelah apa ya? Buyut dewe, jangan buyut sendiri. Ayo bagi-bagi nih. Nanti ini muncrat kena anuncis saya. Ayo ceritain apa Yun? Jadi waktu Sisi Iin kan datang kesekian ya di Makassar kan. Akhirnya yang di backup Sisi Iin kan juga mengalami perkembangan grup kan. Yang di backup kan bukan grup saya aja kan. Grup di luar ada grup lain ya. Nah, waktu itu saya ingat banget ada home meeting gitu ya. Saya nggak ngerti waktu itu, tak pikir kalau yang namanya home meeting di tempat saya aja yang datang gitu ya. Ternyata home meeting di grup yang lain gitu ya. Kan saya udah Yun ikut, ayo ikut. Tak pikir ngikut kan cuma nganter aja gitu ya. Nganter aja, ya sudah tak antar gitu. Nah, waktu itu dikasih tahu kan alamat home meeting gitu ya. Itu adalah di Caperite, Jalan Rapocini. Saya ingat banget. Nomor sekian gitu ya. Terus gini, Caperite. Di mana ya ini Caperite? Tapi kalau Jalan Rapocini saya tahu gitu. Dulu kan belum ada Google Map ya. Iya. Nah, saya tahu kalau Jalan Rapocini. Ayo kita cari Jalan Rapocini gitu. Akhirnya saya nyetir mobil ke Jalan Rapocini kan. Itu Jalan Rapocini itu dari ujung sini sampai ke sana itu nggak ketemu Caperite. Sampai muter 2 kali, terus akhirnya kan mana ya? Tak balik lagi, terus pelan-pelan lagi Caperite. Nggak ada. Saya buka lagi kan,
bener kah ini alamatnya? Bener. Ini di Jalan Rapoji ini nomor sekian. Nggak ada. Akhirnya Sisi In kan nelpon waktu itu sama ini ya, sama yang arrange di situ kan. Saya lupa namanya siapa ya. Nah terus akhirnya telepon kan. Akhirnya saya sudah di depan Bu In. Iya di sebelah sini. Loh iya ini sudah dekat, saya sudah dekat. Yang mana? Oh ini orangnya keluar. Begitu orangnya keluar, langsung di depan yang namanya Caperite. Saya tuh ngakak habis ya sama Mbak Ati waktu itu. Ternyata itu bukan Caperite. Namanya adalah Cafe Ritz. Cafe Ritz jadi Caperite. Caperite. Itu orang mana? Ditulis benar-benar Caperite. Betul, Itu bacaan. iya sesuai bacaan itu loh, enggak tahu ternyata Cafe Ritz yang dimaksud. Iya. Sampai kapanpun ya enggak ketemu, itu banyak undangan yang enggak datang itu waktu itu. Karena ada beberapa orang itu kalau F itu juga dibaca P kan. Iya, P. Jadi Bukan dia Makassar, kalau kapan juga. saya itu sampai Masya Allah. Jadi saya itu waktu apa namanya Sisi In home meeting ya saya ngakak sampai Bu sama Mbak Adi itu sampai ya Allah perut saya tekan Caperite. Iya, saya ingat itu. Luar biasa. Dan aku mau tadi mau Iya. tanya sama Mas Nandar. Mas Nandar tadi kan sempat pernah cerita ya waktu pisah kota awal-awal. Kalau setiap pulang kan setiap Sabtu sama Minggu. Tapi kalau nggak salah Mas Nandar pernah cerita, walaupun Sabtu Minggu itu sebenarnya acara keluarga, sampai anak-anak itu diajak pertemuan di mall, ngadain pertemuan. Boleh cerita Mas Nandar? Ya. Sampai di mana anak-anak walaupun dari kecil sudah tetap diajak ikut Ya, pertemuan. perjuangan kalian gimana? Betul. Betul. Jadi gini, Bro Lut. Jadi pada satu kondisi tertentu saya kan dimutasi ke daerah lain yang tidak satu kota. Nah, kalau orang pisah itu kan pasti keinginannya pada saat weekend, Sabtu Minggu itu kan kumpul gitu kan. Kumpul ya. Tapi begitu saya datang, udah disodorin, saya mau ke sini gitu. Disodorin jadwal. Udah disodorin jadwal. Ketemu kurang apa? Akhirnya gimana? Kita sama-sama akhirnya ya saya siasati ya udah ajak anak-anak sekalian gitu. Jadi kalau pas di mall anak-anak sekalian mungkin main gitu. Sekalian kita nih prospek atau ketemu dengan orang gitu. Itu hampir setiap weekend tuh begitu. Iya. Jadi yang herannya juga saya waktu itu nggak ada perasaan nggak ada perasaan marah apa enggak gitu loh. Malah pernah ya Bro Lut ya, saya tuh baru nyampe cuman ketemu di bandara. Bandara enggak ya pernah di bandara. Di bandara juga. Saya nyampe dia berangkat. Jadi nggak ketemu saknyu ya. Iya. Jadi cuman ketemu ya ini aja. Sun aja udah. Cipika-cipiki. Tapi herannya waktu itu mungkin karena kami sama-sama tahu ya bahwa tujuan yang ingin kita capai itu jelas ya. Sehingga perasaan itu nggak ada itu. Maksudnya kok perasaan protes atau ya sedikit sih mungkin ada ya manusiawi ya. Tapi bukan jadi hal yang besar gitu. Utama ya. Iya betul. Dan anak-anak pun dengan melihat kami melakukan seperti itu, mereka sepertinya juga happy gitu. Maksudnya mereka tahu sih apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Mereka nggak pernah protes itu gitu. Benar. Saya masih ingat ya selama bangun di Makassar, iya betul. Anak-anaknya Yuyun ini selalu datang pertemuan, khususnya Rehan. Terus nanti dia datangnya before time, kemudian dia bantu ngatur kursi. Saya ingat banget, Rehan itu selalu ngatur kursi kayak gitu. Iya, pas duduk acara mereka nggak ngerepoti, nggak rame sama sekali. Mereka duduk waktu itu kan reality show-nya di Makassar tuh penuh banget ya, banget jadi rame orang. Nah itu mereka duduk di gang itu loh, duduk di gangnya kursi di lantai, duduk di lantai. Ya, saya masih ingat itu gitu. Dan dia hafal CD IT-nya Pak Onggi. Iya. Pernah itu di hotel coklat kan, Sisi In, inget nggak? Itu kan full banget sampai lorong-lorong itu kan orang duduk kan. Termasuk anak-anak kan akhirnya duduk di situ. Iya, betul. Sama Rehan, sudah diam. Anak-anaknya Makassar dahsyat. Saya harus akui dahsyat karena nggak pernah rame, nggak pernah yang jerit-jerit itu nggak pernah, tapi betul-betul tenang seperti itu. Iya. Ya, terus, itu kan cerita enaknya. Sekarang cerita pengen tahu namanya kita berteman deket ya 13 tahun.
Kalau berteman tok biasa, tapi kalau biasanya berteman ada unsur pekerjaannya pasti gesekan, tantangan itu Selalu pasti ada. terjadi, ya. Bukan sebagai temannya, tapi sebagai rekan kerja ya. Ada enggak masa-masa di mana Yuyun sama Nanda kalau kita merasakan ada titik terendah dalam menjalankan bisnis ini? Dan bagaimana kalian menghadapinya, menyikapinya? Karena ya, aku juga kan tahu Yuyun sama Nanda pernah juga merasakan gini, tapi buktinya kembali lagi dan kembalinya itu biasanya dengan energi yang berlipat, lebih bagus terus. Boleh nggak diceritain bagaimana kalian menyikapi itu? Iya. Apa nih? Sama. Jadi, ya, bisnis ini kan bisnis ini ya. Saya semakin kesini gitu ya, semakin mengerti bahwa bisnis ini ternyata bukan hanya sekedar bahwa saya bagaimana berhasil untuk mencapai omset tertentu gitu ya. Karena yang join itu nggak cuma hanya produk gitu ya, tapi kan manusia-manusia dengan berbagai macam karakter. Betul. Termasuk bagaimana saya berpartner dengan leader saya kan. Ya. Nah, termasuk dengan Sis Iin, kemudian dengan Mbak Ati ya, dengan yang lain yang sering intens berkomunikasi kan selama ini kalau dengan leader kan dengan Mbak Ati ya, dengan Sis Iin kan sama Pak Ud kan. Kemudian kalau di tim kami itu kan juga banyak. Ternyata mereka punya karakter tuh kan luar biasa, bervariasi kan. Ya, bervariasi. Nah, bervariasi. Nah, ada satu masa pada saat memang saya sendiri juga belum ready gitu ya secara karakter gitu ya. Makanya saya bersyukur banget FFG ini nggak cuma hanya mengajari bagaimana closing, kemudian bagaimana meningkatkan omset, tapi bagaimana membentuk me-nya, membentuk sayanya dulu ya, membentuk sayanya benar dulu. Nah, kalau dibilang yang namanya titik terendah, apapun gitu, saya kan manusia biasa. Saya manusia biasa, saya bukan malaikat gitu ya. Ada nggak itu? Oh ada. Karena benturan itu, aduh luar biasa ya. Maksudnya apa ya ngomongnya ya? Karena yang saya hadapi itu karakternya macam-macam gitu dan sesuatu hal yang saya nggak bisa kontrol gitu ya. Maunya yang kenapa terjadi yang namanya kayak gesekan? Karena saya mau mengharapkan mereka sesuai dengan yang saya mau. Ya. Gitu. Karakter mereka sesuai dengan harusnya mereka harus begini, harusnya mereka begini. Sebenarnya kan saya baru menyadari bahwa itu kan saya nggak bisa kontrol gitu. Nah, kena nggak ego saya? Oh, kena banget. Ada nggak? Ada satu kondisi di titik terendah? Ya ada. Bahkan nggak cuma sekali gitu. Tapi bersyukur banget karena saya luar biasa ya suami saya ini ya, pasangan saya ini ya. Karena pasangan saya ini kan juga mengikuti sistem ya, mengikuti pertemuan walaupun tidak seaktif saya ya, tapi kan beliau ini kan ngikut pertemuan besar, kalau ada di Makassar kan dengar segala macam. Jadi beliau ini juga salah satu yang menguatkan saya. Yang menguatkan saya adalah suami saya. Ingatkan lagi adalah tujuan awal kita apa, seperti itu. Dan ada satu kondisi yang paling terendah, paling titik terendah ya. Itu apa ya? Saya ngalamin itu gitu ya. Itu pergolakan hati saya cukup dahsyat ya, dan saya merenung gitu ya. Saya cuma ada satu kata, ingat lagi kata-katanya Pak Onggi, apapun alasannya pada saat kamu mengalami posisi terendah, sebenarnya bukan apa-apa. Mau cari alasan, mau berapa feeling kabinet, mau cari alasan cuma satu, itu hanya ego. Itu terngiang-ngiang di telinga saya. Tapi itu tadi, saya jujur ya kasih makan ego saya. Tapi ada satu momen, itu terakhir kali betul-betul, itu justru yang menguatkan dan membangkitkan itu justru anak saya. Itu anak saya itu betul-betul. Anak saya betul. Itu anak saya. Nah ini ceritanya yang tahu persis itu suami saya. Nah gimana ceritanya Pak? Iya. Karena yang ngobrol itu sama papanya, bukan sama saya. Saya lagi dikasih kesempatan shopping sama suami saya. Ya, gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi pada saat itu kondisi Yuyun ini kan menurut saya memang di titik nadir yang terendah ya. Bisa agak keras suaranya? Iya. Ya. Pada saat itu dia berada di kondisi yang paling di titik nadir terendah gitu loh. Nah, ternyata hal ini terbaca oleh anak-anak kami gitu. Ngelihat dari perilaku dari istri saya ini.
kok mama yang biasanya begini, kok beda sekarang. Biasanya dulu dengan orang-orang lingkungan FFG selalu begini, ini kok enggak gitu loh. Mereka ternyata monitor gitu loh, melihat gitu loh. Perhatikan ya. Memperhatikan. Nah pada saat kami jalan itu, anak saya itu ngomong sama saya, Pak, mama kok sekarang nggak ini lagi ya gitu ya, nggak seperti yang dulu gitu loh. Kok udah beda gitu loh. Nah, akhirnya saya ceritakan lah, karena saya menganggap anak saya ini walaupun usianya yang masih muda, tapi menurut saya dia sangat dewasa. Dewasa ya. Ya. Setelah saya sampaikan, ya kembali lagi dia cuma bilang gini, lu itu kan personal, Pak. Kalau nggak suka sama orangnya itu kan hanya personal, bukan sistemnya gitu. Wah, hebat ya. Jadi ternyata anak ini dari kecil karena sering ikut itu tertanam gitu loh, tertanam di pikirannya gitu loh. Jadi itu hanya personal, Pak, bukan sistem. Nah, terus dia membandingkan apa yang dilakukan istri saya pada saat dengan FFG, dengan begitu aktifnya di FFG dulu dengan pada saat kondisi itu terjadi. Nah, akhirnya dia sampaikan gini, loh, terus impiannya gimana, Pak? Kembali lagi dia mengingatkan kami gitu. Oh, saya jujur waktu itu diem saya. Iya, bisa ngabarin. Iya, saya langsung terdiam. Karena yang menjalankan 100% kan ini istri saya. Jadi saya juga tidak bisa serta-merta memaksakan dia gitu. Nah, mungkin Tuhan memberikan jalan melalui anak kami itu. Nah, setelah itu kami ngomong, jadi dalam perjalanan pulang kami ngomong, "Mah, si anak kita ngomong gini loh." Nggak komen dia. Mungkin di situ dia merenung gitu. Iya. Ya, ternyata anak saya anakmu ya. Ya, ternyata mereka Rehan sama Aldo itu sering ngobrol berdua, mengamati perubahan habit kebiasaan mamanya gitu. Cuman mereka nggak berani ngomong. Mereka nggak berani ngomong. Ada satu momen waktu itu di mall di Surabaya waktu itu. Saya waktu itu lagi ke tempat yang lain gitu ya. Terus udah gitu suami saya ini ngobrol sama Rehan gitu. Sama Rehan sama Aldo. Barulah tercetus si Rehannya, makanya gitu. Saya perhatikan kok mama beda gitu. Terus saya tanya, terus ya ceritalah ya adalah kita ada satu kondisi challenge lah, ada gesekan lah, challenge lah dengan partnernya mama kayak gitu. Nah, terus ya partnernya mama, terus akhirnya Rehan bilang gini, loh, itu kan hanya lemah, itu sistem tah? Itu kayak gitu tuh sistem kah? Ya enggak sih sebenarnya. Loh, berarti kan personal kan, Mah? Ya iya sih gitu. Nah, kalau itu bukan sistem, kenapa dia bilang kalau itu bukan sistem, kenapa itu jadi masalah besar buat mama? Iya, betul. Gitu. Saya itu terganggu. Iya, aku kaget banget waktu itu. Jadi kayak momen terbesar lah, karena saya bersyukur banget gitu ya. Kenapa kok anak saya bisa punya pikiran seperti ini gitu ya? Karena ternyata dari kecil tadi Sis Iin sama Pak Lut itu kan tahu kan, Rehan itu kan bagaimana dia terus terlibat ya. Ikut pertemuan terus. Di setiap event gitu ya. Dan ada satu momen juga waktu saya buat impian Sis Iin. Waktu itu kan Sis Iin selalu ngomong kan, karena kan Pak Onggi sini ngomong modal utama di bisnis ini kan impian. Betul. Ya, jadi pada saat saya bikin buku impian, saya kan ada buku impian kan. Dan alhamdulillah buku impian itu adalah terjadi satu persatu termasuk rumah ini kan. Iya, betul. Ternyata Rehan juga buat buku impian gitu. Ini buku impiannya Rehan waktu itu, dia masih SD gitu ya. Ya ampun, dia bikin juga. Ya, ini dream lucunya. Dia masih usia 8 tahun gitu. Nah, ini sekarang sudah usia berapa, Yun? Sekarang usia 20 tahun. Oh my God, ya. Ini buku impiannya, dia sudah kepengen makmur, punya rumah besar, kemudian dia jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Terus ini dia bisa pergi ke umroh. Itu terjadi satu persatu. Jadi satu persatu loh ya. Ya, terjadi satu persatu. Dan ini mobil impiannya dia, salah satunya adalah, jadi mobilnya dia pun yang ditempel di sini, itu mobil mewah semua. Mercy, Bentley, itu umur 8 tahun udah ngerti loh mobil kayak gitu. Dan ini salah satu yang pertama itu kan dia taruh Mercy di sini.
Mercy. Dan Dan alhamdulillah sekarang kalian punya ya? dan ternyata ya. Iya. Terus ini ya, ini Bentley, ini Lamborghini. Dia umur sekecil itu dia ngerti gitu. Dia kayaknya suka mobil ya Yun ya? Suka Ya, otomotif suka ya? mobil, otomotif, dan sampai hari ini dia begitu passionnya itu dengan mobil gitu. Makanya dia waktu dia ngelihat ada perubahan di saya terutama gitu ya, dia langsung mungkin inget gitu. Wah, jangan sampai impiannya ini nanti bisa lepas gitu loh. Iya. Jadi makanya kamu diingetin. Terus gimana dengan impiannya? Ya, Ya kan? langsung dia nggak rela dia. Rian sama Aldo kayak nggak rela, wah nggak rela nih gitu. Tuh saya emang berbeda Yun. Maksudnya pada waktu kamu di titik-titik terendah itu memang lifestyle-nya beda gitu. Atau apa yang dilihat sama dia kok dia bilang rasa ada beda gitu. Ya salah satunya itu kayak mengalami adjust. Mungkin kamu kembali ke teman-teman lamamu, kemudian nggak pergi-pergi ke luar negeri lagi atau gimana gitu. Salah satunya. Ya memang sih ya kalau pola pikir enggak lah ya, tetapi dari apa lifestyle itu, karena kan dia paling tidak menyesuaikan dengan lingkungannya, ya. Lingkungan baru ya. Yang berbeda gitu. Yang berbeda dengan FFG. Iya. Nah, di situ kelihatan banget gitu loh, memang perbedaannya. Ya. Dan itu yang. Jadi makanya anak-anak membaca ya. Anak-anak gitu. Kayak nggak rela gitu loh. Kok mama jadi begini ya sekarang Marcelnya? Jadi ibu-ibu ya. Oke, sekarang pasti Rehan bangga sekali sama Yuyun sama Nandar karena kalian sudah bisa melewati titik itu ya, sudah mulai istilahnya kembali naik ke atas itu, dan saya yakin ini adalah satu kebahagiaan tersendiri buat Rehan dan Aldo ya. Yeah. Oke. Nah, ini sudah mendekati 1 jam, nggak terasa ya ngobrol kita ini. Ya, apa ini? Enggak. Ya, dari sekian banyak proses perjalanan bersama dengan FFG selama 13 tahun lebih ya, itu apa sih yang perubahan finansial pasti ya, saya sudah melihat sendiri ya, kalian banyak sekali mengalami peningkatan ya, materi ya dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin tahu apa yang perubahan yang paling utama, yang paling besar dirasakan oleh seorang Yuyun. Ya. Yuyun dulu merasa seperti apa, kemudian nanti Nandar. Ya. Kalau saya pribadi yang saya rasakan, banyak banget ya, banyak banget. FFG itu luar biasa. Aspek finansial tadi pasti gitu ya, tapi di luar aspek finansial ternyata yang saya dapatkan tuh banyak banget, terutama di peaceful ya. Saya mengalami satu kondisi di mana saya bisa berdamai dengan pribadi saya, dengan diri saya sendiri dulu. Saya bisa peace dengan diri saya bisa lebih memahami kondisi, saya bisa menerima apapun yang terjadi pada saya. Kemudian secara hubungan komunikasi dengan pasangan, saya merasakan jauh lebih damai gitu ya. Kemudian dengan anak-anak pun, apalagi sekarang zaman milenial ya, ngadepin anak-anak nggak bisa menghadapin kayak orang tua saya dulu ngadepin saya gitu. Semakin kayak baik gitu ya. Terutama ya jujur aja usia tambah lama kan bertambah kan. Pada saat ibaratnya kami mengalami kondisi secara usia lebih senior, tapi saya merasakan kayak semakin tenang, semakin damai gitu, dan tidak ada sedikit pun kayak kecemasan lah dengan kondisi apapun dari sisi finansial, kemudian apapun yang kami hadapi itu kami rasakan dengan satu kondisi selalu bersyukur, selalu apapun bersyukur, seperti itu sih Sis Iin. Dan itu mahal sekali ya Yun ya. Ya, nggak bisa diukur dengan uang. Betul, itu benar. Nah, ya bagaimana yang dirasakan oleh Nandar? Karena Nandar sebagai istilahnya pendampingnya ya secara langsung ya. Apakah melihat itu? Jadi yang saya dapatkan selama di FFG ini sangat banyak. Itu di FFG saya jadi tahu apa itu namanya dream. Kenapa harus dream itu ada?
Dan di FFG juga saya menjadi tahu tujuan saya akhirnya mau seperti apa sih di sini saya belajarnya. Iya. Yang selama ini jujur, yang mengalir begitu aja gitu. Benar. Ya. Benar. Banyak sekali, luar biasa FFG, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Unggi ya. Terima kasih buat upline semua. Jadi banyak pembelajaran dan itu pun saya terapkan di lingkungan kerja saya. Itu hasilnya sangat jauh berbeda gitu. Benar. Sangat jauh berbeda. Iya. Hasilnya luar biasa. Yang tadi disampaikan oleh Yuyun juga, saya juga semakin mengerti apa sih kemauan dari pasangan saya, apa kemauan dari anak-anak saya, dan itu semakin lama membuat saya tuh semakin nyaman gitu. Iya. Tidak ada rasanya, kadang kan ya tadi disampaikan, kadang kan orang tua maunya sesuatu ya harus dilaksanakan oleh anaknya. Tapi di FFG di sini justru saya mendapatkan bahwa itu nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa kepala kita pindahkan ke orang lain gitu. Ya. Jadi kita memang harus kompromi ya di situ dengan hati yang ikhlas. Di sini yang saya dapatkan. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di FFG. Saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan sistem ini, komunitas ini yang sangat luar. Dengan saudara-saudara saya yang luar biasa. Saya tahu Pak Bro Lut ini luar biasa juga ini. Itu inspirasi buat saya. Ya. Makanya, makanya Sis Iin di kesempatan ini saya juga, walaupun dulu ya awalnya kan juga unik ya, yang saya nggak bisa makan tahu campur ya karena kecewa dengan Mbak Ati gitu ya. Tahu campur membawa nikmat. Membawa nikmat ternyata gitu ya, karena ternyata berkahnya itu lebih dari tahu campur yang saya inginkan. Saya thank you buat Mbak Ati ya, kemudian Pak Felix yang terus sampai dengan hari ini dampingin saya ya, dengan ibaratnya itu keluarga saya. Mereka berdua itu seperti kayak nggak cuma hanya sebagai partner bisnis, tapi sudah seperti keluarga buat kami. Juga tentunya Sis Iin ya sama Pak Lut ya, yang memberikan inspirasi buat saya dan saya bangun awal ya. Nggak ngerti apa-apa kan juga Sis Iin ya nggak pernah ninggalin saya gitu ya. Thank you dan betul bener-bener nggak gampang ya dengan hubungan 13 tahun ya yang sampai hari ini masih terjaga gitu ya. Ya sampai langgeng hari ini dan kita semua tahu lah yang namanya hubungan itu nggak ada mulus 100%, pasti grafiknya juga ada naik turun gitu ya. Tapi sampai dengan hari ini bisa sampai dengan hari ini sampai dengan sekarang ini memiliki hubungan yang sangat baik, buat saya itu kesyukuran yang sangat luar biasa dan itu tidak gampang, apalagi sebuah hubungan bisnis loh ya. Karena setahu saya dan sekarang saya alami dan saya rasakan ini bukan hanya sekedar hubungan bisnis. Buat saya ini sudah hubungan keluarga. Karena kita mengalaminya itu nggak cuma hanya suka ya, tapi suka dan duka bersama-sama dan satu yang saya maknai bahwa apapun ya dalam suka dan duka, satu partner saya ya yang hari ini bersama dengan saya, mereka semuanya, Pak Onggi, Bu Ailing, Pak Ai, kemudian Bu Ati bersama dengan pasangan mereka masing-masing termasuk Bu In sama Pak Lut, satu kata itu yang saya yakin gitu ya, namanya cari uang dimanapun itu ada, tapi satu kata keluarga FFG kepengen membawa kami bersama dengan keluarga menjadi yang baik dan menjadi terus lebih baik. Itu sih yang saya maknai keluarga FFG. Thank you. Aduh Yuyun, saya jadi terharu ini ya. Oke, thank you banget ya Yuyun dan Nandar. Perjalanan sukses kalian memang harus diakui penuh dengan warna ya, penuh dengan lika-liku, tetapi kalian memenangkannya, betul-betul memenangkan. Kalian menjadi inspirasi juga buat kami untuk terus berubah menjadi manusia yang lebih baik ya. FFG nggak ada ceritanya degradasi, mundur ya. Yang ada FFG adalah naik terus, maju terus, dan kita sebagai manusia seperti kata-kata Rehan tadi. Nah, terus impiannya bagaimana? Betul ya, Lut ya. Oke. Sebelum kita akhiri kan sudah 1 jam. Boleh enggak aku pengen tahu mungkin dari kalau Yuyu ini giliran Mas Nandar, boleh enggak Mas Nandar ada enggak pesan untuk karena Mas Nandar ada di dalam tapi juga melihat dari luar bisnisnya.
Kalau Yuyun kan di dalam, jadi melihat gejolak di grup. Mas Nanda kan lihat dari dalam maupun juga di luar. Ada nggak pesan untuk tim dari kalian berdua yang ada mau disampaikan oleh Mas Nanda? Oke, Bro Ruth. Pesan saya sih buat teman-teman ya, cuman satu ya saya pikir ya. Kalau kita melihat potensi dari pasangan kita, jangan kita kubur gitu loh. Tapi support lah itu. Sepanjang kita tahu dengan jelas apa sih tujuannya gitu. Termasuk berbisnis di khususnya di bisnis ini ya. Karena saya yakin kok bisnis ini bisnis yang sangat baik, sangat potensial dan sangat membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan untuk pencapaian tujuan kalian gitu. Jangan saling menunggu gitu loh. Jangan menganggap bahwa ini bisnis hanya bisnis pasangan saya. Enggak. Ini bisnis sama-sama untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Iya. Itu aja sih Bro Lut pesan saya. Iya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Betul kan? Kita pamitan sebelum kita buat setel film khusus yang disiapkan oleh Yuyun. Ada film video. itu, jadi kita setel di paling akhir supaya bisa memaknai semua kata-kata dari Nandar maupun Yuyun untuk tim Makassar dan aku lihat sudah mulai merambah bukan hanya di Makassar tapi di banyak kota, bahkan sudah mau keluar dari Indonesia seperti itu. Jadi terima kasih kesempatannya ya bisa sharing-sharing dengan Nandar sama Yuyun, perjalanan yang sangat luar biasa 3 tahun, tapi makna dari 13 tahun itu yang memberikan arti apa artinya sebuah keluarga yang benar-benar memiliki cinta, bukan sekedar cinta yang dengan pamrih, tapi cinta yang betul-betul diberikan dari hati. Ya. Unconditional love dari seorang Ibu Yuyun terhadap anak-anaknya di Makassar bersama dengan Pak Nandar suaminya. Terimalah ini sebagai satu persembahan. Terima kasih juga untuk Rehan sama dan Aldo. Ya, betul. Anak-anak itu loh yang membuat kita semua tetap kuat berempat ini. Ya, benar-benar. Ya, oke. Dan ini satu persembahan yang tulus dari Ibu Yuyun dan Pak Nandar, unconditional love untuk tim Makassar dan sekitarnya ya, dan terus mengglobal ya, dan juga untuk para pemirsa yang ada di FB Live secara umum. Ini menjadi bagian dari pelajaran yang menginspirasi bagi Anda semuanya. Apa yang kami bangun ini bukan hanya sekedar sebuah bisnis, melainkan sebuah kehidupan yang akan terus naik dan sampai suatu saat kita dipanggil Tuhan. Terima kasih. Bye. Bye. Makasih. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih.